Doktrinnya gampang kok gini kok, Dinda. Kamu kan banyak dosa, ya kan? Ya, setiap manusia banyak dosa nggak? Banyak. Nah, mungkinkah dosa kamu itu bisa Diampuni. ketutup dengan amal kamu? Ya kan? Nah, sementara untuk wakinang ada banar, untuk bebas dari api neraka langsung ke surga, syaratnya kan dosanya harus zero, harus nol. Karena Nabi Adam pun sekali berbuat dosa langsung go out dari surga kan? Eliminasi. Makanya setiap orang kan pasti akan mengalami fase untuk di neraka untuk pembersihan dosa, meskipun dia man qala la ilaha illallah dakhalal jannah kan gitu ya. Nah, terus apa namanya, amalan apa yang bisa menghapus seluruh dosa dan terhindar dari hisab? Nah, kan tiada lain hanya jihad. Suicide. Supaya sahid kan itu. Nah, maka bagaimana caranya mencari ladang jihad? Maka caranya hanya ini gitu, yaitu dengan begitu. Nah, seperti itu doktrinnya salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dulur-dulur Tribun Jatim dan pembaca Surya, saya Lur Pambudi alias Pampam, reporter Tribun Jatim Surya, kembali menyapa dulur-dulur dimanapun Anda berada dalam wawancara eksklusif bersama tokoh inspiratif pekan ini. Nah, kali ini kita akan ngobrol tipis-tipis dan santai mengenai gerakan kelompok teror mengatasnamakan agama di Jawa Timur. Obrolan ini menyusul ditangkapnya 22 orang terduga teroris di Jatim Februari kemarin. Jumlah yang terbilang banyak itu tentu mengagetkan publik, apalagi itu terjadi di Jawa Timur. Kalau kita menengok kembali 3 tahun belakang, 2018, Jatim, terutama Surabaya, pernah menjadi black spot target terorisme dengan adanya pengeboman 3 gereja di Surabaya, markas Polrestabes Surabaya, dan 1 aksi bom bunuh diri di Sidoarjo, tidak jauh dengan pusat kota Surabaya. Setahun kemudian, di tahun 2019, meski tidak ada lagi aksi teror serupa, namun terjadi aksi penyerangan terhadap seorang anggota polisi di Mapolsek Wonokromo. Dan sepanjang tahun itu Densus 88 berhasil membekuk 15 orang terduga. Kemudian di tahun 2020, walaupun kondisinya pandemi, dulur-dulur, di Jawa Timur Densus tetap bekerja dan berhasil mengamankan 5 orang terduga. Itu di Jawa Timur. Dan sedangkan di tahun 2021, adalah di awal tahun Densus ternyata berhasil mengamankan 22 orang. Dan hingga saat ini proses pemeriksaan masih terus berlanjut. Nah, sebenarnya ada apa dengan Jawa Timur? Bagaimana sejatinya peta persebaran kelompok kekerasan ini? Apakah Jatim hanya sebagai proksi atau memang sudah menjadi basis atau hotspot? Termasuk bagaimana akar kekerasan ini bisa bercokol lalu tumbuh dari cara beragama orang yang tergabung dalam kelompok tersebut. Nah, untuk mencari penjelasan itu, alhamdulillah dulur-dulur, kita sudah tersambung secara virtual bersilaturahmi dengan Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Nur Wahid, Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Teroris Republik Indonesia. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bapak Nur Wahid? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Semoga teman-teman di Jawa Timur semua baik-baik, sehat. Alhamdulillah, matur subanun doanya. Ini Bapak, kita mau ngobrol tipis-tipis tentang kemarin aparat petugas Densus 88 Mabes Polri berhasil mengamankan 22 orang terduga. Dari proses pengamanan itu hanya berjangka waktu sepekan. Berhasil mengamankan selain orang atau terduganya, polisi juga mengamankan sajam, sejumlah peluru, busur panah, dan sejumlah peralatan lainnya. Dan informasinya mereka ini di Jawa Timur semacam sudah menyiapkan bunker dan kemudian lengkap dengan akses jalan untuk proses pelariannya. Nah, ini kalau dari BNPT, Bapak, tinjauan pasca penangkapan 22 orang terduga teroris di Jatim, ini mengindikasikan apa sih di Jawa Timur? Apakah memang Jawa Timur ini adalah batas proksi atau sudah menjadi hotspot gerakan-gerakan kelompok teror? Jadi yang 22 tersangka ditangkap di Jawa Timur kemarin itu kan di bawah Para Wijayanto ya, Jamaah Islamiyah pimpinan Para Wijayanto. Nah, kemarin itu yang ditangkap itu kan si Fahim ya, Fahim bin Saif ya. Fahim bin Saif itu kalau di JI itu dia memang ketua dakwahnya JI ya. Jadi Jamaah Islamiyah itu kan ada FKPP ya, Forum Komunikasi Pondok Pesantren ya kan. Nah,
Sebenarnya kalau si Fahim ini sudah pernah ditangkap, jadi dia residivis tahun 2006 itu, dia kena 7 tahun ya. Tapi memang si Fahim ini barangkali dia lupa bahwa dia itu jaringan teror, gitu lah. Sehingga dakwahnya itu terkesan vulgar ya. Nah, sehingga juga mendirikan beberapa semacam firqah ataupun kelompok apa pengajian atau apa gitu ya, sehingga terpantau oleh teman-teman Densus dalam hal ini. Nah, ini kan juga terkait dengan si Fahim ini sebagai ketua dakwahnya atau apa namanya wakalah itu ya, itu kan sebenarnya udah dikeluarkan sama si Parawijayanto ya, digantikan oleh Ustadz Jamal yang ditangkap di Jawa Tengah itu, yang sebagai amirnya FKPP, penggantinya Fahim ya. FKPP itu Forum Komunikasi Pondok Pesantren ya, di bawah itu Jamaah Islamiyah. Tapi sekali lagi Jamaah Islamiyah itu kan jaringan teror, terlarang gitu ya. Nah, tetapi rupanya si Fahim ini malah semakin apa namanya masif di dalam melakukan gerakan-gerakan dakwah. Nah, di dalam dakwah itu tidak sekedar dakwah agama, tetapi juga latihan-latihan militer, mempersiapkan persenjataan, idat itu loh ya. Dan itu sudah masuk kategori sebagai teroris karena pertama dia sudah melakukan apa namanya melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya dia sudah baiat, dia sudah masuk dalam jaringan teroris yaitu Jamaah Islamiyah, kemudian dia juga sudah melakukan liko-liko ya, kemudian melakukan idat, latihan perang, kemudian dia terindikasi kuat ya, berpotensi besar untuk akan melakukan aksi teror dan unsur pidananya sudah terpenuhi, melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sehingga dilakukan penangkapan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hanya di Jawa Timur? Tidak. Meskipun di Jawa Timur memang menjadi prioritas juga di samping tempat-tempat lain kayak Jawa Barat, Lampung, kemudian Sulawesi Selatan ataupun Makassar ya, dan lain sebagainya. Jadi memang JI ini relatif merupakan jaringan paling besar, jaringan teroris paling besar di Indonesia. Ya, dan lebih ideologis lah dibanding yang lainnya. Saya kira gitu. Kalau dilihat dari, kalau nggak salah itu Jawa Timur berada di urutan ketiga setelah Sulteng dan NTB dari pantauan atau radar BNPT. Jenderal, sebenarnya kalau boleh tahu ini persebaran peta di Jawa Timur, Jenderal, itu semacam apa? Apakah memang sifatnya mereka itu berkelompok atau memang semacam tersebar dan berjejaring dengan suatu mekanisme komunikasi yang begitu masif yang mereka jalankan secara underground atau bawah tanah itu? Jawa Timur itu kan boleh dibilang suatu daerah provinsi yang nilai-nilai ritual keagamaannya kan tinggi ya. Nuansa religiositasnya kan tinggi ya. Nah, mereka kelompok-kelompok teroris ini kan merupakan radikalisme agama ya, yang dilandasi oleh ideologi keagamaan yang dipahami secara distortif atau menyimpang. Ya, mereka semua sih Salafi Wahabi jihadis ya ideologinya kan. Nah, satu hal yang harus dipahami, mereka itu karena merasa sebagai jaringan teror yang dilarang oleh hukum atau undang-undang, mereka otomatis melakukan takiyah. Takiyah itu semacam menyamar, menyembunyikan diri. Nah, menyembunyikan diri otomatis di lingkungan keagamaan, yang di lingkungan masyarakat yang religiositas atau nilai-nilai keagamaannya kental gitu. Kan tidak mungkin kayak JI kok atau jaringan teror kok sembunyi di Manado atau di NTT, kan jarang lah ya. Berarti itu adalah salah satu siasat nih Pak Jenderal. Ya, seperti itulah. Oke. Satu, yang kedua juga mereka juga akan melihat kultur masyarakat, ya, kultur masyarakat yang
tentu saja bisa mempermudah atau mendukung dalam rangka rekrutmen. Misalnya kayak kultur masyarakat yang keras, ya, kemudian juga boleh dibilang faktor korelatif atau faktor-faktor yang mendorong, yang memantik munculnya niat motif radikalismenya itu tinggi, misalnya aspek kemiskinan, kemudian tingkat pendidikan yang lemah, ya kan, kemudian juga apa namanya kesenjangan sosial, ya, dan lain sebagainya begitu. Itu sering disebut faktor korelatif kriminogen. Nah, nanti mungkin bisa kita jelaskan tentang pola radikalisme dan terorisme itu sendiri. Jenderal, mekanisme mereka benar-benar untuk bersiasat atau berupaya untuk mengelabui diri dan mengembangkan organisasinya secara sembunyi-sembunyi itu macamnya semacam apa, Jenderal? Macam-macam modus mungkin yang kerap dilakukan oleh JI di Jawa Timur, karena kalau penelusuran kami kemarin, Jenderal, itu ada salah seorang terduga inisialnya F itu. Ketika kami telusuri ternyata aktif di komunitas motor, dan ketika kami telusuri identitas komunitas motornya, ternyata di situ figur F menjadi pimpinan, dan ternyata figur F semacam itu memanfaatkan kelompok motornya tadi untuk yang biasanya touring itu, Jenderal, touring kemudian berdiskusi untuk sebagai komunitas motor itu juga dimanfaatkan sebagai salah satu media dakwah. Nah, ini varian atau modus dari kelompok semacam ini itu pantauan dari BNPT semacam apa? Begini ya, kita samakan persepsi dulu bahwa semua teroris itu pasti berpaham radikal. Tapi tidak semua paham radikal otomatis menjadi teroris, ya kan? Tetapi paham radikal atau radikalisme inilah yang menjiwai atau memotivasi aksi terorisme. Nah, eksklusivitas, intoleransi biasanya oleh para pengamat, oleh para surveyor itu sebagai leveling ya, eksklusif, intoleran, radikal, terus teroris, kan begitu ya. Tetapi sejatinya intoleransi itu adalah watak dasar radikalisme itu sendiri ataupun terorisme. Nah, adapun eksklusivitas itu menjadi watak dasar juga, tetapi biasanya tidak hanya biasanya eksklusif, tapi tidak selalu eksklusif. Jadi misalnya kayak tadi dia menyamar atau takiyah menyembunyikan diri dengan modus mengikuti kegiatan touring, mengikuti kegiatan geng apa motor, ya kan? Nah, itu bisa jadi juga seperti yang kita peristiwa bom Surabaya yang satu keluarga itu kan juga bukan eksklusif ya, dia inklusif, dia kan juga faktor ekonomi tidak selalu memantik apa namanya memicu radikalisme juga, tidak selalu, karena mereka juga orang kaya juga kan, orang nggak, bukan orang miskin gitu loh. Nah, jadi menurut saya sih itu memang takiyah mereka, karena begini ya, sekali lagi dia itu pandai berkamuflase dengan modus ikut dalam kelompok motor, ikut dalam organisasi dakwah, termasuk misalnya kayak ini, kayak FPI. FPI itu kan sebenarnya kayak Pam Swakarsa kan dulunya. Nah, tetapi kan kepengurusannya ada infiltrasi dari ideologi-ideologi ini, sehingga kan sekarang berkembang seperti itu dan dilarang oleh negara atau pemerintah, oleh undang-undang. Nah, juga misalnya kayak saudara-saudara kita di tabligh, jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu kan moderat itu kan, dia hanya bagaimana dia itikaf di masjid, mengamalkan, ya mirip-mirip torekoh kan sebenarnya. Tetapi ketika oknum-oknumnya kemudian terafiliasi atau mungkin terinfiltrasi dengan ideologi radikal tadi, otomatis oknum-oknumnya juga terkontaminasi dan terafiliasi ke jaringan. Tapi secara organisasi tidak, karena memang organisasi itu moderat gitu loh. Tapi oknum-oknumnya, sehingga memang mereka itu bersembunyi di dalam dakwah, di dalam rekrutmen ataupun penyebaran pahamnya itu bersembunyi di beberapa kelompok, termasuk tadi di apa namanya di organisasi bermotor ya. Nah, dan jangan lupa
kan ada geng motor itu ya. Ya, geng motor itu yang sering kita dengar di televisi ataupun di media itu kan juga melakukan aksi. Ya kan, dia juga sering menteror, dia juga dengan kekerasan, dia juga dengan sajam, bahkan juga dengan kadang molotov. Nah, sebenarnya kan geng motor premanisme itu kan juga terorisme juga. Tentu motivasinya berbeda. Ini yang sering disebut ekstremis individual. Tetapi unsur-unsur terorismenya ada, tetapi digunakan dengan undang-undang yang bersifat lex spesialis, dalam hal ini KUHP, kan gitu. Juga ada misalnya narkoterorisme. Terorisme yang dimotivasi atau dilatar belakangi persaingan bisnis narkoba. Dia juga pakai bom, dia juga pakai bedil senjata, dia juga membunuh, menculik, tapi motivasinya berbeda. Bisa jadi juga nanti akan sembunyi ke sana juga. Nah, juga terorisme dengan motif ingin memisahkan diri dari NKRI atau sering disebut separatis, ya OPM, dulu ada GAM, kan begitu ya. Nah, yang kita bahas ini kan terorisme motif ya agama. Ya, dia ingin merebut kekuasaan, gerakan politik yang ingin merebut kekuasaan, mengganti ideologi negara dengan sistem negara dengan ideologi yang mereka usung, yang mereka pahami, yaitu khilafah. Ya, termasuk kayak Hizbut Tahrir, ya itu kan ingin khilafah juga, ya kan. Kemudian JAD, JI, dan jaringan-jaringan teror lain juga ingin khilafah juga. Tapi antara khilafah yang satu dengan yang lain, ini ijtihad, kan berbeda-beda. Kan begitu. Oke. Jenderal sempat menyebut bahasanya di Indonesia ini tidak terkategori provinsi ataupun apa, kelompok kekerasan yang cukup dominan adalah Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansarud Daulah, tapi dipertegas Jamaah Islamiyah atau biasa disebut JI itu yang paling cukup besar atau dominan dan gerakannya lebih masif, dan setiap aksi memang lebih terukur ketimbang JAD yang sifatnya sporadis atau kekerasan atau teror-teror kecil, skala kecil lah. Ini untuk proses sebenarnya kelompok-kelompok itu ketika melakukan rekrutmen atau kaderisasi itu menyasar di kalangan apa saja, Indra? Kalau kemarin kita mungkin sempat viral digegerkan dengan kampus, ternyata kampus-kampus yang sifatnya kampus-kampus umum itu menjadi basis juga atau tempat mereka untuk tumbuh subur. Nah, ini dari pantauan BNPT itu semacam apa, Jenderal? Gini, saya tak bicara pola dulu ya. Pola, untuk pola radikalisasi atau pola radikalisme dan terorisme. Jadi begini, radikalisme dan terorisme akar masalahnya itu ideologi. Ya, terutama radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama, ya, ideologi, ini akar masalahnya. Nah, radikalisme dan terorisme ini oleh UN, oleh dunia internasional itu sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Juga sering dikategorikan sebagai crime against humanity, kejahatan kemanusiaan. Ya, kalau para pengamat, para ahli hukum sering menyebut serious crime, kejahatan yang serius, karena memang menimbulkan korban manusia maupun kerusakan ataupun kehancuran lingkungan hidup, kehancuran fasilitas publik, kemudian fasilitas ataupun vital maupun fasilitas internasional dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan. Nah, jadi karena ini kejahatan, maka saya sering menjelaskannya dengan pendekatan ilmu kriminologi ya. Nah, di dalam ilmu kriminologi itu kan ada niat, ketemu kesempatan, terjadilah kejahatan. Niat plus polis hasad, kesempatan, peluang, momen, lingkungan, terjadilah kejahatan. Demikian pula dalam menjelaskan tentang fenomena radikalisme dan terorisme itu akan mudah kalau dengan pola-pola pendekatan ilmu kriminologi. Jadi begini, setiap manusia itu punya potensi baik, punya potensi jahat, ya. Dan setiap manusia itu juga punya potensi moderat, tapi juga punya potensi radikal. Jadi
radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama ini bukan monopoli satu agama, tapi ada di setiap agama, di setiap kelompok, di setiap sekte, bahkan potensial pada setiap individu manusia. Nggak melihat profesi, nggak melihat pangkat, jabatan, nggak melihat tingkat intelektualitas seseorang. Paham ini bisa menyasar siapa aja. Ya, cuman memang biasanya kebanyakan itu menyasar pada generasi muda. Nah, kalau generasi muda ini kan kalau para pengamat kan sering membagi ada yang namanya generasi Z. Generasi Z itu umur 14 sampai 19 tahun, ya kan? Kemudian generasi generasi milenial itu umur 20 sampai 39 tahun. Kemudian generasi X itu umur 40 sampai 55 tahun. Nah, kalau saya ini udah generasi X ya. Kalau 55 ke sana mungkin XXX, nah nggak tahu ya. Double X. Double X atau triple X. Nah, jadi karena ini potensi ada pada setiap manusia. Nah, potensi radikal tadi akan muncul menjadi niat atau motif radikal kalau didorong, dipicu oleh beberapa faktor yang sering disebut faktor korelatif kriminogen. Salah satunya politisasi agama, ya kan? Nah, kemudian kebodohan, faktor pendidikan, juga dipicu oleh kemiskinan, faktor kesejahteraan atau faktor ekonomi. Kemudian dipicu juga oleh ketidakadilan sosial, ketidakpuasan politik, ya. Kemudian rasa benci dan dendam kepada orang lain, kelompok lain, maupun pada negara. Dipicu juga dengan sistem hukum dan pemerintahan yang lemah. Ya, kenapa kok saya katakan sistem hukum dan pemerintahan yang lemah? Karena memang undang-undang kita itu hanya mampu menjerat aksi terorismenya. Meskipun bisa ditindak sebelum melakukan aksi, tapi kalau sudah masuk dalam jaringan teror dan beberapa kriteria yang tadi saya sebutkan, ya sudah liko, sudah baiat, sudah masuk jaringan teror, sudah melakukan iqdad dan lain sebagainya. Tetapi paham radikalismenya ini belum ada regulasinya. Kalau dulu kan ada undang-undang anti subversif ketika Orde Baru. Nah, kalau di Malaysia, di Singapura itu ada Internal Security Act. Itu yang melarang semua paham ideologi ya yang bertentangan dengan konstitusi negara. Nah, kita belum ada itu. Jadi negara kita baru ada Undang-Undang nomor 27 tahun 99 yang merupakan breakdown dari TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu melarang tentang ideologi komunisme, Marxisme, Leninisme. Sementara ideologi yang lain yang bertentangan dengan Pancasila belum ada. Misalnya khilafah, daulahisme, atau khilafahisme, atau liberalisme, kapitalisme, dan isme-isme yang lain yang bertentangan dengan konsensus nasional. Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, nah ini belum ada. Sehingga penanganannya harus dilakukan secara soft approach dan hard approach. Soft approach itu untuk radikalismenya, dari hulunya. Nah, hard approach itu law enforcement, penegakan hukum pada jaringan teror itu. Nah, kembali ke tadi. Ketika setiap manusia punya potensi radikal dan akan menjadi niat radikal atau motif radikal kalau dipicu oleh faktor korelatif kriminogen tadi, ya, ekonomi, ketidakadilan, kebodohan, politisasi agama, sistem hukum dan pemerintahan yang lemah, ketidakpuasan dan lain sebagainya, ketika ketemu dengan lingkungan atau sering disebut momen, kesempatan, polis hasad berupa lingkungan yang radikal, ustadz yang radikal, kemudian jaringan terorisme, kemudian logistik, adanya support logistik, dana, dan lain sebagainya. Kemudian pergaulan dunia medsos, dunia maya, yang konten-kontennya radikal, yang mengajarkan paham takfiri, yang mengajarkan paham-paham jihad secara salah atau menyimpang.
niat, ketemu kesempatan, terjadilah aksi terorisme. Nah, penanggulangannya harus dilakukan secara holistik dari hulunya berupa soft approach, pendekatan yang soft ya, karena memang belum ada regulasinya untuk radikalismenya, dan hard approach kalau sudah memenuhi unsur tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka dia akan namanya hard approach, penegakan hukum, law enforcement. Nah, soft approach tadi ada 3 menurut undang-undang di Indonesia ini. Yang pertama, dilakukan strategi yang namanya, strategi yang pertama adalah kesiapsiagaan nasional. Nah, kesiapsiagaan nasional ini berupa upaya untuk membentengi atau memvaksinasi, mengimunisasi terhadap mayoritas masyarakat bangsa Indonesia yang belum terpapar. Kan setiap manusia punya potensi untuk terpapar nih. Nah, yang belum terpapar ini dibentengi, diberi vaksin, diberi imunisasi supaya tidak terpapar atau imun terhadap ideologi radikal tadi. Nah, itu satu. Kesiapsiagaan nasional. Yang kedua, undang-undang mengamanahkan dengan strategi kontraradikalisasi. Nah, kontraradikalisasi ini isinya berupa kontra narasi, kontra ideologi, kontra propaganda. Dilakukan moderasi beragama terhadap mereka-mereka yang sudah terpapar, tetapi dalam kadar yang rendah dan menengah. Misalnya dia intoleran, dia juga ada sebagian yang eksklusif, dia sudah membid'ahkan budaya-budaya atau tradisi-tradisi kearifan lokal, ya, misalnya kenduri bid'ah, ya, torekoh sesat, misalnya. Nah, itu dia sudah ini karena memang jaringan teror konteks Indonesia ini yang mengatasnamakan Islam ini biasanya berpaham Salafi Wahabi. Tapi kan tidak semua Salafi Wahabi otomatis menjadi teroris. Ada Salafi Wahabi dakwah, ada Salafi Wahabi takriri yang mengikuti sistem. Nah, ini ada Salafi Wahabi jihadis yang merupakan kombatan atau terorisme. Nah, itu kontraradikalisasi. Nah, sehingga orang-orang yang terpapar paham rendah dan menengah ini supaya tidak naik level menjadi terpapar kadar tinggi dan tidak masuk ke dalam jaringan teror, maka dilakukan kontraradikalisasi. Nah, bagi mereka yang sudah terpapar dalam kadar tinggi, sudah masuk dalam jaringan teror, ya, itu dilakukan deradikalisasi. Nah, strategi yang ketiga deradikalisasi. Deradikalisasi ini upaya pencegahan atau upaya untuk mengurangi kadar radikal seseorang atau mengembalikan kadar radikal menjadi moderat. Nah, jadi pencegahan yang ketiga ini sejatinya dilakukan supaya yang sudah terpapar pada level tinggi supaya tidak melakukan aksi teror. Nah, kalau sudah unsurnya terpenuhi itu biasanya kita lakukan preventive strike, tindakan. Sebelum melakukan aksi, undang-undangnya sudah terpenuhi unsurnya, tangkap aja. Termasuk seperti si Fahim CS yang ditangkap di Jawa Timur itu. Dia kan belum melakukan aksi teror kan, tapi dia sudah idat, ngumpulin senjata, ideologinya sudah radikal, sudah masuk dalam jaringan teror, dia sudah liko, sudah baiat ya. Dan dia memang menyusun kekuatan, merekrut untuk melakukan tindakan-tindakan perebutan kekuasaan next kalau mereka dianggap sudah besar atau kuat begitu. Itu sekilas seperti itu pola radikalisasi dan terorismenya seperti itu. Jadi memang mereka merekrut terutama generasi-generasi muda. Kenapa generasi muda? Generasi milenial. Karena generasi muda itu pertama emosionalnya kan masih labil ya. Masih mencari jati diri, masih mencari eksistensi diri. Dan biasanya ghiroh keagamaannya itu muncul, militannya itu kan tinggi. Sehingga ketika tidak diimbangi dengan pemahaman yang agama yang cukup, nah itu gampang sekali radikalisasi oleh kelompok mereka. Misalnya contoh, ya, mereka menanyakan, kelompok radikal ini kan selalu membenturkan atau mendikotomi antara negara dan agama. Negara dan budaya, kan begitu. Negara dengan nasionalis, agama dengan nasionalisme. Misalnya begini, bagus mana
Pancasila dengan Al-Quran. Gitu, ditanyakan gitu. Nah, kemudian bagus mana Pak Jokowi dengan Nabi Muhammad? Saya gitu. Bagus mana negara Islam dengan negara Togut atau negara kafir? Nah, ini kan pertanyaan. Pintasnya logis, tapi sebenarnya kacau. Sebenarnya sesat itu, pertanyaan yang menyesatkan itu. Gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu menanyakan ke saya, bagus mana Nabi Muhammad sama Pak Jokowi? Nah, saya mengatakan bagus Nabi Muhammad. Cuman sayangnya Nabi Muhammad itu tidak ada sekarang. Sudah wafat. Kalau ada, tak jadiin presiden. Nah, kan gitu. Bagus mana antara Al-Quran dan Pancasila? Bagus semua. Kenapa? Karena semua sila-sila dalam Al-Quran itu adalah perintah Allah. Semua sila-sila dalam Pancasila itu perintah Allah dalam Al-Quran. Sehingga mengamalkan Al-Quran sejatinya mengamalkan agama. Jadi nggak bisa dibandingkan. Nah, bagus mana negara Islam sama negara kafir lah. Saya bilang negara Islam itu yang bagaimana? Karena menurut saya negara Indonesia ini sudah syar'i. Sudah Islam, tinggal menjadi Islami karena sudah ada khalifahnya, sudah ada struktur organisasi yang memenuhi unsur-unsur sebagai negara Islam. Hanya nomenklaturnya bukan negara Islam. Jadi memang anak-anak muda itu gampang sekali diasut. Misalnya begini, tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri dan lain sebagainya. Nah, tuh Allah menjadikan syariah dalam agama, maka ikutilah syariah itu. Nah, berarti kita kan harus berdasarkan syariah, sementara kita kan berdasarkan undang-undang dasar, ini kan bukan syariah. Nah, pemahaman itu kan kacau jadinya. Iya kan, untuk mengatakan syariah itu apa aja kan mereka sudah, anak muda kan nggak semuanya tahu. Nah, itu akan terpapar. Satu, bahkan seorang dokter, seorang profesor, ya itu bisa terpapar, kayak misalnya Dr. Ashari, ya kan? Kemudian kayak Osama bin Laden ini kan juga orang cerdas, orang pandai, orang kaya lah gitu, ya kan? Keluarga konglomerat tinggi. Ya. Terus ada beberapa dokter profesor yang terpapar jaringan radikal kayak Hizbut Tahrir, ya. Dia kan orang-orang cerdas, orang-orang pinter, kan gitu. Nah, ya memang Khawarid itu kan juga cerdas karena kan bisa menghafal Quran itu kan kalau nggak cerdas kan nggak bisa. Nah, benar. Luar biasa ya. Jadi berarti tinjauannya semacam itu, Cendro. Iya, jadi terorisme mengatasnamakan Islam itu ya sejatinya New Khawarij. Mekanisme gerakan mereka tentu ada semacam material atau sifatnya itu hal yang mendasari mereka bisa melakukan aksi, entah itu berupa penyerangan terhadap simbol negara kepada aparat atau melakukan aksi ya sifatnya mengacaukan masyarakat dan melakukan peledakan dan sebagainya. Nah, itu yang mendanai, kalau pantauan BNPT yang mendanai kelompok-kelompok ini itu apa sih, Cendra? Apakah memang ada temuan memang ada kelompok atau suntikan dana dari kelompok tertentu masuk, atau memang ada aktivitas kriminal yang mereka kerjakan sehingga dapat dananya kota amal itu? Nah, itu logistik, support logistiknya itu minimal ada 3 support logistik. Nah, itu bisa diulas. Yang pertama ya, dia dari Samirun ya, bahasa Jawa Timur ya, Samirun, urunan dari mereka itu kan tidak semua mereka itu orang miskin dah. Banyak juga yang kaya untuk menginfakkan atau istilahnya istilahnya itu urunan itu loh ya. Kemudian dia juga pakai kota amal seperti yang di Lampung yang kita ungkap itu ya. Dan kemungkinan di Jawa Timur pun juga ini baru kita dalami untuk fenomena penggalangan dan melalui kota amal, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka kan juga sering melakukan FAI. Ada yang rampok, ada yang masuk mungkin di jaringan narkoba, ada yang mungkin dia ini apa. Yang penting kan mereka ini kan karena menganggap negara ini negara kafir, negara togut, ya, sehingga dia kelompok teroris ini cenderung menghalalkan segala cara atas nama agama. Dianggap misalnya ngerampok itu FAI, ya kan? Nah, kemudian bagaimana kita mencari ghanimah, harta pampasan, nah seperti itu loh. Ya, ada fenomena termasuk menipu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ya untuk
fenomena radikalisme ya, untuk fenomena radikalisme itu juga didanai oleh kepentingan politik kotor. Ya kan, digerakkan untuk radikalismenya loh ya. Tapi kalau untuk terorismenya ini ya bisa jadi juga ada support dari beberapa jaringan internasional, karena kan jaringan terorisme itu kan transnasional dia. Nah, termasuk begini ini yang menjadi concern kami, banyak orang karena mereka itu kan takiyah, menyamar ke beberapa ormas keagamaan ya. Dia mencari sumbangan-sumbangan dana melalui dana-dana CSR perusahaan. Ya kan, termasuk CSR perusahaan BUMN. Dan mungkin orang-orang kaya yang memang ahli atau rajin sedekah, dia kan nggak ngerti ini siapa. Yang penting kan tampilannya kan agamis, ya kan, pakai jubah, pakai koko, apalah dengan ayat-ayat itu kan orang kan bisa terjebak juga kalau nggak paham itu loh. Nah, bisa dari situ juga yang perlu kita garis bawahi juga donatur internasional, ya, misalnya kayak Wahabisasi internasional, ya kan. Itu yang memang mohon maaf, ini untuk saya bicara radikalismenya ya, karena kan terorisme ini kan hilirnya, radikalisme itu kan hulunya gitu. Nah, kalau misalnya Wahabisasi internasional masih merebak, ya, ada support dana dari internasional, ya, misalnya kayak ya untuk media, untuk apa yang ini kan juga tetap ini. Meskipun belum jaringan teror ini ya, tapi kan semua paham itu kan akan menjiwai ke sana, ya, meskipun tidak otomatis, ya kan. Jadi apakah dengan ini kan kita banyak menemui kayak penggalangan dana di jalan-jalan gitu, kayak flyover. Bisa jadi. Untuk mendanai saudara kita yang ada di Timur Tengah gitu, itu bisa nggak? Ya, melalui ACT segala macam itu kan banyak juga yang lari ke sana. Kan tidak semuanya pure ke kelompok-kelompok bantuan sosial atau untuk kemanusiaan, tapi juga diarahkan di kelompok-kelompok radikal. Ini masih kita dalami terus, ya. Prinsipnya bahwa kita akan bertindak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Kita itu kan negara demokrasi. Salah satu unsur di dalam negara demokrasi itu kan supremasi hukum, kan begitu. Yang kedua, penghormatan hak asasi manusia. Yang ketiga, partisipatoris, melibatkan partisipasi publik atau masyarakat. Kemudian ada good and clean government. Nah, kalau kita supremasi hukum ya, kita parameternya hukum. Nah, kita bisa menilai si fulan kelompok ini radikal. Tapi belum ada belum ada regulasi yang melarang paham radikal ini, terus gimana? Ya, akhirnya kita soft approach, kan begitu, melalui kontraradikalisasi, atau mereka yang belum terpapar kita putus logistiknya, kita putus kaderisasinya, kita putus sebaran media, jalur propagandanya, dan lain sebagainya. Jenderal, kita mulai bergeser ke cara untuk mengantisipasi atau mengurai permasalahan radikalisasi ini yang ujungnya pada aksi terorisme atau aksi mengatakan kedamaian masyarakat. Tadi jenengan sudah ulas mengenai ada 3 poin, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Nah, kami cukup tertarik dengan deradikalisasi di dalam penjara itu mekanismenya semacam apa, Jenderal? Cara teknis itu apakah memang semacam langsung memutus atau berusaha untuk mematahkan argumentasi atau narasi yang masih tetap mereka yakini dalam beragama dari napi-napi ini, atau memang ada semacam treatment khusus yang memang ini benar-benar berusaha untuk meredam atau mendegradasi cara berpikir beragama Islam yang cenderung keliru dari mereka? Karena kalau kita baca proses bukan cenderung keliru, ya keliru. Sudah keliru. Ya. Benar. Nah, itu. Kenapa kok saya katakan keliru? Ya, kenapa kok saya katakan keliru? Radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama, dalam konteks ini mengatasnamakan Islam, adalah fitnah bagi Islam. Kenapa? Karena paham, ideologi, sikap, dan tindakannya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Prinsip Islam yang mewajibkan mengajarkan kedamaian, kasih sayang, toleransi. Kemudian menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Dan menimbulkan Islamofobia, ketakutan terhadap Islam. Kan menjadi fitnah. Nah, radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama adalah musuh agama dan musuh negara.
Musuh agama karena memang ideologi dan tindakannya ini kan bertentangan dengan prinsip agama, memecah belah agama dan menimbulkan fitnah dalam agama. Musuh negara karena sikap tindakannya, ideologi yang dibawanya, yang diusungnya bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan segenap warga bangsa, yaitu yang tertuang di dalam konstitusi nasional kita berupa konsensus nasional, yaitu bertentangan dengan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu jadi silakan kamu mau bicara hal-hal yang sifatnya fikihiyah dan khilafiyah, ya kan? Apakah khilafah itu bagian dari sejarah Islam atau ajaran Islam atau apa? Silakan, itu ijtihad. Kalau namanya ijtihad itu kan bisa menimbulkan kebenaran relatif. Kenapa? Karena masing-masing ulama kan bisa berbeda interpretasinya. Tapi semua ulama, semua agama, semua mazhab mewajibkan setiap umat untuk mentaati perjanjian-perjanjian. Nah, perjanjian yang sudah menjadi konsensus sudah jelas. Indonesia ini Pancasila. Jadi apapun yang melepaskan diri dari ketaatan terhadap perjanjian ataupun melepaskan diri dari ketaatan terhadap pemimpin atau pemerintahan yang sah, meskipun hanya satu jengkal kalau mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, ini kan Sahih Bukhari itu. Nah, karena kan mereka sering tanya dalilnya mana. Dalilnya mana? Nah, dalilnya jelas. Jelas. Oh, benar-benar. Ya. Memang berangkat dari situ. Nah, ya, kembali ke tadi. Proses deradikalisasinya, Jenderal. Ya, deradikalisasi itu adalah proses atau upaya untuk mengembalikan seseorang atau kelompok orang dari paham radikal menjadi moderat, minimal mengurangi kadarnya. Ya. Tetapi deradikalisasi itu diperuntukkan untuk tersangka napiter, narapidana terorisme, terdakwa, terpidana, narapidana, dan mantan narapidana tindak pidana terorisme. Sementara yang terpapar dalam kadar rendah dan menengah, misalnya dengan indikasi intoleran, ya, anti pemerintahan, anti loh, bukan berarti oposisi, bukan. Oposisi boleh mengkritik, boleh kalau memang pemerintahan dinilai salah dikritik. Tetapi mengkritiknya yang konstruktif, bukan destruktif, bukan menyebar hoax, memfitnah, mengadu domba, ya. Oposisi silahkan, tapi oposisi yang konstruktif, bukan destruktif, karena memang niscaya di dalam negara demokrasi kan begitu. Jadi ini udah anti, pokoknya semua yang dilakukan pemerintah salah kan ya. Karena memang terorisme, radikalisme atas nama agama kan gerakan politik sebenarnya ini. Gerakan politik memanipulasi atau mengatasnamakan agama untuk merebut kekuasaan guna mengganti ideologi negara menjadi ideologi agama, gitu loh. Nah, untuk orang-orang yang terpapar tadi, intoleransi, anti pemerintah, ini dilakukan moderasi. Oke, termasuk mereka-mereka yang misalnya potensial sudah terpicu ada niat motif radikal karena disebabkan oleh faktor-faktor korelatif kriminogen, ya, itu dilakukan misalnya di daerah miskin sana itu sudah pahamnya agak ini, nah itu kita kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait, kan gitu, disupport dengan bansos, disupport dengan Kementerian Agama ataupun dihadirkan di sana ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang moderat dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, khusus untuk deradikalisasi tadi, jadi memang hanya untuk mereka-mereka yang sudah terpapar dalam kadar tinggi, yaitu tersangka, terpidana, narapidana, ya, terdakwa, dan ex narapidana. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah upaya mengembalikan atau minimal mengurangi, ya, diberikan kegiatan, diberikan aktivitas, diajari keterampilan-keterampilan yang menjahit, mungkin jadi tukang, nah itu di lembaga pemasyarakatan. Nah, tentu kita kerjasama dengan kementerian lembaga terkait. BNPT itu kan hanya fungsi koordinasi aja. Itu satu. Yang kedua, karena akar masalah radikalisme dan terorisme ini adalah ideologi, maka tolok ukur seseorang itu benar-benar sudah tercabut atau sudah hilang radikalnya
kalau ideologinya sudah tergantikan. Oke. Jadi kalau dia masih salafi, wahabi, jihadis, ideologinya itu masih ekstrim atau berbasis kekerasan, ideologi kekerasan, ya itu hanya terkurangi aja. Mungkin kooperatif, ya kan? Atau mungkin takiyah, kita juga nggak ngerti. Tapi kalau dia sudah tercabut akar ideologi kekerasannya, yaitu salafi, wahabi, jihadisnya, syukur-syukur kalau dia udah bertorekoh atau bertasawuf. Nah, itu salah satu indikator seseorang itu sudah moderat. Jadi begini, ada 3 indikator seseorang itu dinyatakan radikal atau teroris. Indikator pertama, memanipulasi agama. Oke. Ya, memanipulasi agama, gerakan politik yang memanipulasi agama, yang ingin mengganti ideologi negara dan sistem negara. Anti negara, anti pemerintahan. Anti ya, bukan oposisi loh ya. Kalau oposisi kan boleh nih, ya. Tapi anti. Kalau anti itu pokoknya pokoknya semuanya salah. Harus khilafah, harus daulah, harus menegakkan syariah. Nah ini dah. Yang kedua takfir, takfiri, mengkafirkan yang tidak sepaham, yang tidak sekelompok atau yang berbeda. Intoleransi di situ ada. Ya, terus menghalalkan segala cara atas nama agama. Oke. Kemudian dia biasanya anti budaya lokal. Oke. Biasanya anti budaya lokal. Kalau ada kenduri, yasinan, tahlilan, maulidan, bid'ah, sesat. Ya. Ayat yang sering muncul itu kan kulu bid'atin dolalah wa kulu dolatin finar. Nah itu sudah indikator itu. Meskipun belum terorisme ya, tapi sudah embrio ini. Ya, udah kayak gitu. Kenapa sih? Karena kearifan lokal itu kan mempersatukan agama, mempersatukan umat. Ya, gotong royong, silaturahmi. Kenduri kan isinya kan doa dan silaturahmi dan lain sebagainya. Itu kan mempersatukan umat. Nah, bangsa ini kan bangsa yang heterogen. Sehingga bangsa yang heterogen yang terdiri dari ribuan suku bangsa ini sangat rentan untuk diadu domba dan rentan terhadap perpecahan. Gitu loh. Sehingga bangsa Arab, satu suku bangsa pecah menjadi beberapa negara. Eropa, satu suku bangsa pecah menjadi beberapa negara. Indonesia, 1000 lebih suku bangsa, 1000 lebih bahasa lokal, 17.400 lebih pulau. Bahkan ada pulau yang belum dikasih nama, itu ada 4.000 pulau. Coba cari di dunia manapun, nggak ada itu. Nah, itu disatukan dalam satu wadah, namanya NKRI, Negara Kesatuan. Kenapa? Kita punya Pancasila yang mempersatukan, ideologi mempersatu bangsa. Nah makanya kalau masih anti Pancasila, nggak mau hormat bendera, nggak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu juga indikator. Oke. Ya. Berarti yang dipastikan adalah indikator dari konten narasi yang disampaikan. Iya, termasuk narasinya, ideologinya, segala macam itu. Kalau wajah, semata. kalau tampilan ini tidak mutlak itu. Tidak harus, bukan menjadi, bagi kami tidak menjadi indikasi. Orang misalnya mohon maaf itu berjenggot, ya memang ada aturannya, sunahnya. Celananya cingklang, ya boleh-boleh saja, mungkin dihati-hati dari najis, ya kan? Nah, misalnya apa jidatnya ngapal, itu ya bukan indikasi, bisa jadi karena memang rajin sujud, nggak punya sajadah. Ya, artinya menyandarkan indikator-indikator yang kabur semacam itu juga macam nggak bisa ya? Nggak bisa, itu bukan kalau yang tampilan. Konten informasi atau narasi yang kita melihatnya dari tampilannya, misalnya dengan ideologinya, akhlaknya, perilakunya, nilai-nilai kebangsaan dan nasionalismenya. Nah, indikator yang ketiga adalah mereka anti torekoh, anti tasawuf, anti tawasul. Oke. Anti ya, anti di sini bukan berarti tidak atau belum. Karena banyak umat atau masyarakat yang belum bertorekoh, belum bertasawuf, ya kan? Tapi mereka tidak anti. Nah, anti di sini adalah sikap membenci dengan membid'ahkan, menyesatkan, ya, bahkan mengkafirkan amalan-amalan torekoh atau amalan-amalan para ulama-ulama tasawuf atau ulama-ulama torekoh. Gitu loh. Nah, seperti itu. Anti tawasul misalnya. Tawasul dimaknai sebagai perantara. Mosok
berdoa kepada Allah yang Maha Tahu, Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Mendengar, kok mesti pakai maklar, pakai perantara. Itu kan kelihatannya kan argumentasi logis, tapi kan nggak realistis kan gitu. Ya kan? Nah, padahal tawasul itu kan dimaknai sebagai tidak hanya sebagai perantara, tapi sistem protokoler. Ada suatu ketika seorang ustadz yang kebetulan Pak Abi ya, itu sahabat saya sebenarnya waktu SMA. Waktu dulu lah ya, mau ketemu saya. Begitu mau ketemu saya, waktu itu kantor saya masih di Mabes, sebelumnya kan saya di Densus ya, sekarang kan udah 6 bulan ini di BNPT. Mau ketemu saya, akhirnya karena memang merasa deket lah sama sahabat lama, dia masuk ke kantor Mabes itu ditahan apa diminta KTP diberhentikan sama penjagaan depan. Akhirnya telepon saya, ya akhirnya saya suruh ya udah dilepas saja, yang penting KTP-nya ditinggal. Kemudian mau masuk gedung NCC, Mabes Polri, di-stop lagi sama propos di situ, kan. Nah, habis itu naik ke lantai kantor saya, nggak bisa masuk. Akhirnya tak suruh jemput anggota saya, jemput. Di situ mau ketemu saya sama aspri saya disuruh nunggu, ya. Baru beberapa lama ketemu saya, ya kan. Saya bilang, tunggu Ustadz, antum itu mau ketemu saya aja yang notabene sudah bersahabat lama. Tawasulnya berapa kali tadi ya? Dari penjagaan depan, udah 3 kali lebih. Masa kamu mau ketemu Allah, berdoa pada Allah tidak pakai protokoler? Ya enggak mungkin ya. Langsung dengan contoh semacam ya itu. Iya. Jadi tawasul itu maknanya itu tidak sekedar perantara, tapi media, sistem, protokoler. Misalnya contoh, saya sampai contohkan walaupun beliau kan hafal Quran. Kalau saya kan enggak bisa ngaji, saya bukan ulama, bukan ustadz. Saya kan al-polisi, al-densusiah. Al-densusiah. Menarik. Yang saya katakan, ya ini dalilnya tawasul itu kan Al-Maidah 35 ya. Boleh saya sedikit ini, karena kan ini menyangkut ideologi ya. Nggak apa-apa ya. Lanjut. Kalau anti tawasul itu bagaimana wong ada dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Nah, saya analogikan kalau tawasul itu mencari wasilah. Wasilah itu jalan mendekat. Analoginya misalnya ini handphone. Ya, hai orang-orang beriman, hai orang-orang yang percaya. Percaya enggak ini kalau ini handphone, ya. Handphone ini alat komunikasi. Handphone ini bisa komunikasi dari jarak yang sini Surabaya, sini Amerika, kan bisa. Percaya Mas Luhur, percaya enggak? Ini handphone. Iman, nah iman. Taqullaha, bertakwalah, ikuti ketentuannya, taati perintahnya, jauhi larangannya, kan gitu. Berarti kalau ini handphone bisa untuk komunikasi, ketentuannya powernya harus penuh, pulsanya harus penuh, handphonenya harus bagus, kan begitu ya. Pulsanya harus penuh juga, nomornya harus ada. Misalnya Mas Luhur mau telepon saya, nomornya harus ada. Nah, sudah bisa untuk telepon. Powernya penuh, pulsanya penuh, nomornya ada, handphonenya bagus, bisa telepon? Bisa. Belum. Oh, belum. Wabtaghu ilaihil wasilata. Dan carilah jalan mendekat, carilah signal. Sinyalnya, oh. Nah, kan harus pakai signal. Okay. Nah, untuk jalur ke situ. Signal itu jalur atau jalan mendekat frekuensi cahaya. Kan begitu ya? Nah, jadi tawasul itu mencari signal. Itulah signal itu, signalnya Allah itu ya nur ilahi atau wasilah tadi atau nur Muhammad tadi gitu loh. Nah itu kan adanya di tasawuf, adanya kan di toreko. Makanya mereka anti toreko, anti tawasul, anti tasawuf gitu loh. Maka tidak akan nyampe ke situ, tidak mampu menghubungi karena tidak menemukan sinyalnya tadi. Iya, makanya teriak-teriak terus nggak nyambung gitu loh. Iya. Kunci daripada salah satu kunci utama atau pintu masuk daripada paham radikal ini adalah lingkungan berupa ustadz ya. Oke, guru. Ustadz, panutan. Guru, mursyid.
Kalau ustadznya radikal biasanya akan menjadi radikal. Mengarah ke Kalau ustadznya aswaja atau kiai ataupun yang ustadznya atau mursyidnya torekoh, insya Allah dia akan imun dia. Ya, tapi torekoh yang benar loh ya. Torekoh yang benar, bukan torekoh yang ngawuriah loh ya. Jadi memang sudah disampaikan tadi begitu gamblang dulur-dulur, sebagaimana yang disampaikan oleh Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Nur Wahid, Direktur Bidang Pencegahan Perlindungan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Teroris Republik Indonesia, dan begitu jelas dan secara makro, mikro, dan kontekstualisasinya dengan kondisi pandemi 2021 saat ini. Tetap pantangi terus kanal informasi kami dulur-dulur di Tribun Jatim Network, baca koran Surya tiap pagi, dan seluruh tribun yang ada di seluruh Indonesia dulur-dulur. Mohon maaf harap malu manakala ada kekeliruan ucapan. Terima kasih banyak. Wallahumma fiqh ila wa'mi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa informasi. Salam hormat untuk masyarakat Jawa Timur. Mantap, siap Jenderal. Ya, Terima kasih sukses. banyak.